Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah masuk bisa langsung on cam-nya ya. Ya. Ibu, saya mulai saja ya, Bu. Tunggu 5 menit lagi ya, Kak. Oh, ya udah. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya. Orang ganti belokan. Oh. Nah. Roti. Ayo yang belum gabung segera, dan yang sudah gabung langsung on cam-nya.
Dimulai aja kali ya, Bu Silvi. Sudah 6 menit. Baik, Bu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Aku begini. Alhamdulillah baik, Bu. Hanya doang biar gurunya nggak nyari ini apaan. Sini saya akan melaksanakan pada pembelajaran bimbingan klasikal di mana bimbingan klasikal dengan pengertiannya yaitu salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang menuntut guru atau konselor untuk melakukan kontak langsung dengan peserta didik di kelas secara terjadwal. Nah, di sini ada langkah-langkah bimbingan klasikal. Nah, saya lanjutkan kembali langkah-langkah bimbingan klasikal yaitu melakukan pemahaman peserta didik seperti menentukan kelas layanan, menyiapkan instrumen dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu menentukan kecenderungan kebutuhan layanan bimbingan klasikal bagi peserta didik atau konselor atas dasar hasil pemahaman peserta didik. Yang ketiga, memilih metode atau teknik yang sesuai untuk membina layanan bimbingan klasikal atau ceramah, diskusi, simulasi diskusi, tugas diskusi. Yang keempat itu persiapan pemberian layanan bimbingan klasikal dapat disiapkan secara tertulis, merupakan suatu bukti administrasi kegiatan. Dengan demikian materi layanan disajikan secara terencana dengan harapan mencapai hasil tujuan yang optimal sebab disusun atas dasar kebutuhan dan literatur yang kelaturan. Yang kelima, memilih sistematika persiapan yang dapat disusun oleh guru BK atau konselor dengan catatan telah mencerminkan adanya kesiapan layanan bimbingan klasikal dan persiapan layanan bimbingan klasikal yang diketahui oleh koordinator guru BK atau kepala sekolah. Yang keenam itu mempersiapkan alat bantu untuk melaksanakan pemberian layanan bimbingan klasikal sesuai dengan kebutuhan layanan. Terus yang ketujuh itu evaluasi. Pemberian layanan bimbingan klasikal perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses tepatnya tidaknya layanan yang diberikan atau perkembangannya sikap atau perilaku. Saya ulangin lagi, yang ketujuh, evaluasi pemberian layanan bimbingan klasikal perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses tepatnya tidaknya layanan yang diberikan atau perkembangannya sikap atau perilaku atau tingkat kecenderungan ketercapaian tugas-tugas perkembangannya. Yang ke-8, tindak lanjut. Perlu dilakukan segala upaya peningkatan pemberian layanan bimbingan kelas. Kegiatan tindak lanjut senantiasa mendasarkan pada hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, di sini tujuan bimbingan klasikal di sekolah adalah mengatasi kesulitan dalam kiat sukses membangun karir belajar yang tinggi, mengatasi terjadinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan dalam hubungan sosial, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan
kesehatan dengan kiat sukses membangun karir. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi pada pagi hari ini. Kita memasuki Nah, di sini kalian sudah tahu belum tentang terkait dengan kiat sukses membangun karir? Ada yang sudah mengerti tentang kiat sukses membangun karir itu seperti apa? Di sini, jika kalian belum mengetahui apa itu kiat sukses membangun karir, saya jelaskan bahwa bimbingan karir ialah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan dan menyesuaikan diri dengan tuntunan-tuntunan dari lapangan yang telah diemban. Terus, bimbingan karir ini merupakan proses individu meraih pekerjaan atau profesi tertentu. Apakah kalian sudah mengerti atau belum? Jika ada yang belum Paham, Kak. Baik, jika sudah paham, kita lanjutkan kembali. Di sini ada memiliki karir yang cemerlang, merupakan dambaan banyak orang saat ini. Sayangnya, sebagian besar menginginkan sukses dengan instan, padahal sukses harus memiliki sebuah proses. Nah, pada prinsipnya, jika Anda memiliki keinginan untuk memiliki karir yang cemerlang, maka Anda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan persiapan yang paling baik adalah jika Anda mampu mempersiapkan diri sedini mungkin. Semakin dini Anda mempersiapkan diri, maka semakin besar peluang Anda untuk bisa sukses di masa depan. Karena hasil yang Anda dapatkan saat ini adalah hasil dari kerja keras Anda di masa lalu. Dan apa yang akan Anda dapatkan di masa depan tergantung pada usaha dan kerja keras Anda pada saat ini. Ada yang mengerti atau sudah belum? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita lanjutkan kembali pada slide berikutnya. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan diri membangun karir yang lebih baik di masa depan. Yang pertama itu ada kenali diri dan potensi saat ini.
Nah, kenali diri dan potensi saat ini, yaitu langkah pertama dan wajib Anda lakukan adalah mengidentifikasi diri Anda saat ini. Nah, di mana langkah yang harus Anda ambil untuk meningkatkan karir saat ini sangat tergantung pada posisi Anda saat ini. Posisi yang dimaksud meliputi beberapa faktor sebagai berikut adalah minat dan bakat, lalu usia dan tingkat pendidikan, lalu posisi atau jabatan dalam pekerjaan, yang selanjutnya jenis pekerjaan atau profesi yang dilakukan, serta pengalaman kerja. Tanpa identifikasi yang baik terhadap hal tersebut, sangat sulit untuk menetapkan dan mencapaikan target yang Anda inginkan. Misalnya, apakah saat ini Anda sedang duduk di bangku sekolah atau kuliah atau sedang bekerja di salah satu pekerjaan atau di perusahaan? Bagaimana langkah mempersiapkan diri yang harus Anda lakukan tergantung pada keadaan Anda saat ini. Yang kedua, kenali bakat dan minat. Ada yang ingin ditanyakan atau belum dapat dipahami? Sudah paham, Kak? Sudah paham, Kak. Baik, kita lanjuti. Yang di sini adalah kenali bakat dan minat. Minat dan bakat terkadang sering diabaikan oleh sebagian besar orang. Padahal hal tersebut merupakan hal yang sangat penting terhadap perkembangan karir seseorang. Tidak sedikit yang karir harus kandas karena profesi yang mereka kerjakan ternyata tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui minat dan bakat kita sebelum memutuskan mengambil salah satu jurusan di SMA ataupun SMK atau perguruan tinggi. Sebab jika salah mengambil keputusan, maka hal tersebut akan membebani kita seumur hidup. Sudah dipahami atau belum? Paham, Kak. Baik, di sini saya akan melanjutkan usia dan faktor pendidikan. Nah, faktor usia merupakan langkah identifikasi yang ketiga. Usia juga biasanya identik dengan tingkat pendidikan. Misalnya, mereka yang berusia antara 13 tahun sampai 15 tahun biasanya berada pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Usia antara 16 sampai 18 tahun biasanya berada pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau SMA. Dan yang berusia 19 sampai 12 tahun biasanya pada tingkat perguruan tinggi. Jika Anda saat ini sedang duduk di bangku SMP, langkah terbaik yang mungkin harus Anda lakukan adalah mempersiapkan diri untuk memilih jurusan di SMA yang tepat sesuai dengan minat dan bakat Anda. Ada yang ingin ditanyakan atau belum? Sudah dipahami atau belum? Sudah dipahami atau Sudah, belum? Kak. Baik, jika sudah dimengerti, kita lanjutkan. Nah, yang keempat ini adalah pandai memanfaatkan peluang. Tidak bisa dipungkiri identifikasi faktor sosial.
ekonomi memiliki pengaruh cukup besar dalam proses usaha mengejar cita-cita Anda. Anda harus bisa memilih SMA atau SMK, serta perguruan tinggi di mana Anda bisa belajar dengan tenang dan mempersiapkan diri dengan tenang agar bisa mencapai target dari cita-cita yang sudah Anda tetapkan. Nah, selanjutnya yang mungkin bisa Anda lakukan adalah mengidentifikasi perguruan tinggi yang memiliki kriteria sesuai dengan keadaan sosial Anda. Misalnya, Anda hanya memiliki modal besar sekian juta untuk biaya pendidikan di perguruan tinggi, maka Anda harus memiliki universitas yang memiliki kualitas yang bagus tetapi dengan dana yang Anda punyai. Kalau Anda memiliki prestasi yang bagus serta minat yang tinggi untuk melanjutkan sekolah, namun keadaan ekonomi orang tua tidak memungkinkan Anda untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Maka yang Anda harus lakukan adalah mencari peluang, artinya sekarang pemerintah dan memperhati pendidikan sedang memberikan beasiswa sampai perguruan tinggi bagi siswa yang berprestasi namun keadaan ekonomi orang tuanya rendah. Ada yang dipahami atau belum? Ada yang sudah dipahami atau belum? Sudah dipahami apa belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Paham, Kak. Baik, di sini saya akan melanjutkan beberapa tips yang mungkin dapat membantu dalam mencapai jenjang karir yang diinginkan. Yang pertama itu berusaha lebih giat, di mana kita sebagai peserta didik harus bisa berusaha lebih giat untuk melakukan suatu yang kita inginkan. Dengan kita belajar dengan giat, terus kita harus berprestasi, terus kita bisa membanggakan orang tua. Nah, yang kedua adalah berinisiatif. Jangan ragu untuk melontarkan ide atau inisiatif. Tunjukkan pula hasil karya, penyelesaian tugas, kerjasama, dan komunikasi yang memuaskan semua pihak. Yang ketiga itu menambah ilmu atau pengalaman. Tingkatkan kepercayaan diri dengan memperbanyak ilmu dan penampilan yang relevan atau signifikan agar dapat memberikan hasil karya yang memuaskan. Yang keempat itu tidak gagap teknologi. Nah, di zaman yang serba canggih ini, ada baiknya jika Anda menguasai teknologi internet. Penggunaan software tertentu dalam proses bisnis di perusahaan, dan teknologi yang relevan dengan kompetensi khusus. Yang kelima itu jalin kerjasama. Nah, di sekolah yang kita lakukan sehari-hari pasti terkait dengan unit mengerjakan tugas yang ada di sekolah. Oleh karena itu, ada baiknya jika Anda menunjukkan sikap sahabat serta menghargai bantuan atau karya orang lain. Lakukan juga hubungan komunikasi dengan baik dengan sesama
senior ataupun junior kalian. Nah, jangan lupa untuk mengucapkan kata terima kasih atas bantuan dan kerjasama mereka. Nah, yang keenam itu selalu menjaga sikap. Di sebuah sekolah yang berkualitas tentunya menuntut peserta didik untuk menjaga penampilan diri serta kesopanan dalam dalam tutur kata. Ada baiknya jika Anda selalu menyesuaikan cara berpakaian dengan budaya lingkungan sekolah yang berlaku. Terlebih, sikap ramah, tersenyum, dan sopan yang selalu ditunjukkan dalam perilaku di sekolah. Yang di sini sudah dipahami atau belum? Paham, Kak? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Kak. Baik, di sini Ibu mempunyai video yang berkaitan dengan kiat sukses membangun karir. Kita coba diperlihatkan ya. Masa depan kamu tidak tergantung dari keadaan, tapi masa depan kamu sangat tergantung dari keputusan. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa yang bisa membuat kamu sukses? Sebenarnya kalau saya mau sukses, ya saya harus kerja keras. Kalau kamu tidak berani untuk mengambil keputusan yang serius untuk mengerjakan apa yang kamu rencanakan, dan kamu masih belum juga take action dengan apa yang kamu tahu, kamu nggak akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Hidup kamu pun nggak akan berubah. Semua orang sukses bisa berhasil karena mereka bisa mengambil keputusan yang penting di dalam hidupnya. Saya sendiri masih ingat keputusan penting yang saya buat ketika saya ulang tahun ke-20. Saya pada saat itu masih seorang mahasiswi biasa yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Keterbatasan finansial, keterbatasan bahasa, jauh dari orang tua, dan bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya pada saat itu. Tapi apa akhirnya yang membuat hidup saya berubah? Karena di saat saya ulang tahun ke-20, di malam itu saya mengambil sebuah keputusan untuk berani bermimpi besar. Pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan di malam itu saya juga berjanji, kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Satu keputusan yang saya ambil bisa mengubah masa depan. Begitu juga dengan keputusan yang Anda ambil di dalam hidup Anda. Saya juga pernah ambil keputusan, tapi kok hidup saya nggak berubah. Ternyata sebuah keputusan itu harus juga disertai dengan 3 hal. Berikut adalah 3 elemen penting yang menyertai sebuah keputusan. Yang pertama, complete commitment. Keputusan itu benar-benar kamu harus rencanakan dengan serius, tapi bukan hanya keputusannya aja loh, ada juga komitmen di dalamnya. Bukan komitmen yang 90%, apalagi yang setengah-setengah. 100% komitmen inilah yang membuat kamu tidak memiliki jalan atau alternatif lain. Sehingga komitmen inilah yang menjadi satu-satunya pegangan yang harus kamu perjuangkan. Saking fokusnya nih, kamu pun bisa benar-benar ngotot hanya untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi komitmen kamu. Jadi ingat, complete commitment. Komitmen 100%. Yang kedua, consistent action. Tidak hanya ada complete commitment, tapi harus ada juga yang namanya consistent action. Kata pentingnya ya, dengarkan baik-baik. Konsisten. Konsisten itu berarti bukan hanya sekali atau 2 kali saja, tapi aksi itu juga harus dilakukan terus-menerus dan terus secara konsisten. Jadi meskipun lagi semangat atau tidak lagi semangat, tetap dilakukan. Pokoknya nggak ada alasan, harus dilakukan secara konsisten. That's what I call a consistent action. Hal ketiga, constant learning. Kamu juga harus menyertai keputusan kamu dengan constant learning, yaitu kemauan untuk terus belajar. Kalau keputusan yang saya ambil, keputusan yang salah gimana dong? Tidak ada yang namanya kesalahan. Yang ada adalah pembelajaran.
Karena setiap kesalahan itu adalah ruang untuk kamu terus belajar. Bahkan semakin banyak keputusan yang kamu ambil, semakin banyak juga nih pembelajaran untuk kamu lebih tahu, lebih baik lagi, dan lebih confident lagi untuk mengambil keputusan selanjutnya di kemudian hari. Jadi, jangan takut untuk mengambil keputusan yang salah. Kalau kamu mengambil keputusan yang hasilnya tidak sesuai, it's okay. Itu adalah pembelajaran untuk kamu. Yang penting, kamu juga punya komitmen dan juga fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, bukan fleksibel terhadap targetnya, tapi fleksibel terhadap caranya. Ingat ya, satu keputusan bisa mengubah masa depan. Dan satu keputusan harus disertai dengan 3 hal. Complete commitment, consistent action, dan juga constant learning. Ingat, kesempatan ada di mana saja. Tapi hanya ketika kamu membuat keputusan dan mengambil tindakan itulah yang nantinya akan mengubah hidup kamu. Oke? Gambarnya tidak kelihatan tuh Kak. Kenapa, Bu? Itu nggak ada kelihatan, nggak kelihatan videonya. Tanpa tujuan, ngeri dan mati, tanpa hijab, ya tumbuhan demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi. Jadi, nothing in the world can take the place of persistence. Hanya orang-orang gigih yang terus berjuang tanpa mengeluh sampai batas yang ditentukan. Terima kasih. Udah kelihatan belum, Bu, videonya, Bu? Diakhiri aja kali Bu Silvi. Baik, kesimpulan dari sebelum saya tutup pada pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa kiat sukses membangun karir itu adalah sebuah usaha yang kita lakukan dengan adanya sebuah itu apa namanya? Kita sebagai seorang pelajar harus bisa berusaha bekerja keras untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Saya tutup kegiatan pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Silvi. Ya Bu, terima kasih juga. Masih ada waktu nggak? Masih Bu. Masih. Nggak apa-apa kalau untuk Kak Silvi juga udah selesai. Cuman Ibu mau nyapa aja anak-anak yang kelas 7C juga. Iya. Kebetulan memang belum pernah Zoom juga sama kelas 7C.
sekolah, namun tidak mengurangi rasa atau kesemangat kalian ya untuk tetap mengikuti walaupun pada saat PJJ juga. Nah, sebentar lagi kalian sudah kita masuki bulan puasa, bulan Ramadan. Nah, di saat Ramadan juga kita awal bulan itu kita udah ada liburnya. Ya, kalau nggak salah itu tanggal 12, 13, 14 kita udah libur. Nah, waktu-waktu yang libur itu coba kalian bisa memanfaatkan untuk menghafal atau menyelesaikan tugas-tugas yang masih ada yang ketinggalan. Ya, mungkin tahfiznya yang ketinggalan atau tugas-tugas mapel lain yang belum diselesaikan, dan mungkin nilai PPS